apakah apakah saling interaksi di Facebook Pro itu dapat meningkatkan FYP? Benarkah begitu atau tidak? Oke, mari kita bahas. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe channel ini untuk kalian tidak ketinggalan info-info yang menarik seputar FB Pro yang lainnya. Jadi banyak banget ya, kalau kita buka di FB Pro, itu banyak banget orang-orang yang berkomentar FYP sulit karena interaksi pelit gitu, ataupun kunci dari FYP itu ada di interaksi. Jadi semakin banyak interaksi, semakin memungkinkan untuk akun kita itu direkomendasikan oleh Facebook sehingga makin mudah untuk FYP. Apakah itu benar? Oke, mari kita kupas satu-satu ya. Jadi pertama, kita itu di sini di FB Pro maksudnya ya. Di FB Pro itu kita di situ adalah sebagai content creator, asik. Jadi kita di FB Pro itu sebenarnya kita sebagai content creator. Penting gak interaksi? Penting banget. Oke, jangan skip dulu. Jangan salah paham, tonton sampai akhir. Penting banget, interaksi itu penting banget. Tapi jangan interaksi asal interaksi. Kenapa? Begini. Fokusin dulu lah. Begini. Jadi setiap yang lewat di FYP beranda kita, kalau semuanya itu kita mau interaksi, waduh, habis waktu bos. Apalagi ada yang suhu komen itu ya, suhu bikin postingan, susah FYP kalau kalian nggak nonton video sampai akhir, nggak like, nggak komen, nggak share. Waduh, ini jujur banget ya, di platform sosial media manapun ya, mau di Facebook, YouTube, mau di TikTok, Instagram, kalau kalian menerapkan itu, tonton sampai akhir, komen, di like, di share, maka itu hanya akan membuang-buang waktu kalian. Nah, yang disarankan untuk kita para konten kreator pemula adalah cukup interaksi kepada akun-akun ataupun konten-konten yang itu relate dengan apa yang kita inginkan. Contoh, sekarang teman-teman yang lagi nonton video aku ini, kalian itu lagi mencari suatu informasi, edukasi tentang FB Pro, di mana interaksi itu penting nggak sebenarnya? Oke? Jadi interaksi itu sebenarnya penting, tapi catatan benang merahnya, garis merahnya adalah teman-teman itu harus interaksi ke akun ataupun konten yang relate dengan akun teman-teman. Contoh, teman-teman lagi pengen meningkatkan akun gimana bisa cepat FYP, maka teman-teman akan mencari search atau cari di kata pencarian itu adalah bagaimana mengembangkan akun. Nah, mungkin teman-teman akan ketemu dengan konten aku ini. Maka kalian kalau menonton ini sampai akhir, di like, di subscribe misalnya, kemudian di komen, nah itu relate. Maka konten-konten yang semisal seperti ini akan bermunculan lagi di beranda FYP teman-teman. Tapi kalau kalian terapkan ya jalan kotor para FYP, para suhu FB Pro yang bilang kalian gak akan FYP, kalian gak akan sulit kalian gak akan muncul direkomendasikan oleh Facebook kalau kalian gak rajin interaksi ke yang FYP. Itu tuh jalan kotor banget dari trik para suhu ya. Menurut aku itu, waduh, stoplah pembodohan seperti itu gitu. Karena membuang-buang waktu banget. Jadi batasi interaksi hanya kepada akun-akun atau konten-konten yang dia itu emang relate dengan akun yang kita ingin bangun gitu. Kemudian apakah harus menonton videonya sampai akhir? Enggak juga. Berapa banyak? Kalau kita misalnya videonya ada 10 menit, 30 menit, atau 1 jam, apakah kita harus nonton 1 jam? Enggak kan? Kita kalau udah get the point, kita dapatkan the point. Nah, contoh di videoku ini ya, kalian udah dapatkan get the point-nya, maka udah, kalau kalian nggak mau nonton sampai akhir nggak apa-apa. Nah, itu justru menjadi tantangan untuk kita para kreator, bagaimana orang untuk mau nonton sampai akhir. Untuk itu di situ kita perlu poin atau olah kata yang bagus. Jangan skip video ini, kalian harus tonton. Nah, itu adalah salah satu trik kata-kata yang harus kita kolaborasikan biar orang tuh nggak nge-skip video kita, biar orang tuh mau nonton sampai akhir video kita. Begitu ya. Jadi jangan interaksi asal interaksi itu dipilih-pilih sesuai dengan relate konten kita. Kemudian itu nggak usah nonton sampai akhir juga nggak apa-apa kok. Kalau kita dapat get the point-nya di awal gitu.
Terus fokus konten kreator di FB Pro ini yang bagaimana? Nah, fokus konten kreator di FB Pro ini sebenarnya simpel banget. Bagaimana kita menghasilkan konten yang beredukasi dan informasi. Jadi konten yang paling cepat naiknya itu adalah satu konten yang edukatif dan dia informatif. Kurang lebih seperti itu ya. Ini konten pertama aku untuk di FB Pro. Semoga dapat membantu teman-teman para pemula FB Pro untuk dapat berkembang lebih bagus lagi, lebih bijak lagi lah dalam hal interaksi tentunya. Karena banyak banget para suhu yang mengakali interaksi itu agar kita para pemula tuh mampir ke sana, apalagi yang sampai tebar bintang, apalagi sampai ada akun yang suhu FYP dia itu gak tebar pilih-pilih kasih kemana aja aku tabur kejora, padahal di foto dia plus foto tempel gambar itu kan di FB Pro sering banget kayak gitu ya, itu tuh dia nempel tabur kejora 1000 bintang itu ke salah satu suhu juga gitu, dan aku komen di situ kayak gini bisa di ban nggak sih atau nggak bisa dilaporin nggak sih, ini postingannya aku nggak pilih-pilih kasih untuk tabur bintang, tapi di foto dia sama di bentuk bukti kejora dia tabur itu juga ke suhu gitu. Akhirnya komentar aku agak rame di situ ya, dan semoga itu tersadarkan ya. Sekian ya dari aku buat teman-teman yang baru bermulai di FB Pro. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton sampai akhir. Tetap semangat ya buat yang lagi mulai di FB Pro. Semoga kita semua di tahun yang berikutnya itu lebih bisa prospektif di FB Pro maupun di platform sosial media. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya.